الرجيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تدخلها خيرة يوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظيم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah kita sama-sama dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan, anugerah maupun karunia yang Allah berikan kepada kita. Maka tentu nikmat itu harus direspon dengan syukur dan seapapun cara syukur kepada Allah itu adalah dengan cara bertakwa. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya kalian tercatat sebagai hamba yang bersyukur. Ada betul musilah Allah ada dalam sekolah. Di mana caranya menjadi orang bertakwa sebenarnya jalan yang bisa kita tempuh, sebenarnya nafasnya para makhluk sebanyak itu jalan yang bisa kita tempuh, kita menjadi orang yang bertakwa. Maka ketahuilah tidak ada ibadah yang paling cepat bisa membuat kita menjadi orang yang bertakwa kecuali adalah sholat. Hadirin, kita ini dipastikan sudah menjadi keputusan sing jenenge manusia itu kudu tahu sapa, sing jenenge manusia itu kudu tahu rukun, sing jenenge manusia itu kudu tahu dosa. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tinggal diam. Allah sediakan fasilitas buat kita untuk mengampuni dosa tadi. Istighfar mungkin, hadir pengajian seperti ini mungkin, etika di masjid mungkin, termasuk sholat. Itu adalah cara bagaimana Allah mengampuni dosanya kita. Loh, kenapa manusia itu kok harus salah? Cek moro, cek dalam moro marah Gustinya. Coba bayangkan kalau seandainya kita tidak punya dosa, sama, tidak punya salah, sama sekali. Kira-kira kita mau makin dosa kadang-kadang dalam sholat, jangan lupa itu dosa. Karena kita tidak punya dosa, mungkin kita tidak merasa butuh kepada Allah. Makanya tidak ada moro. Tapi karena Allah tentu kecil jadi manusia itu tahu salah. Jangan manusia biasa seperti kita. Para nabi pernah salah, sama nabi tidak pernah salah sama sekali. Nah, jangan kita malaikat pun juga tidak disalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harun dan Marut contoh adalah malaikat yang ditakdir salah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang begini oleh Allah. Agar manusia, malaikat, para nabi selalu merasa butuh kepada Allah dan mereka tidak bersikap sombong jumawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu adalah cara moro marang Gusti Pangeran sing paling sahih. Al-Qur'anul Abdu bainahu wa baina rabbih fi sujudih. Dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika sujud. Puasa nggak ada sujud, haji nggak ada sujud, zakat nggak ada sujud, tapi sholat ada sujud. Artinya apa? Cara bagaimana kita aku salah kepada Allah, cara untuk menunjukkan bahwa kita butuh kepada Allah. Sholat itu sudah cara yang paling indah, cara yang paling baik.
sehingga dia butuh sama makan. Siapa sih manusia yang pernah haus sehingga dia butuh kepada minum? Siapa sih orang ini yang butuh kepada istirahat atau tidur? Memang nggak ada yang capek manusia, semuanya capek sehingga butuh waktu untuk istirahat. Siapa sih manusia yang tidak punya dosa sehingga nggak butuh kepada sholat? Kebutuhan kita kepada sholat itu sama bahkan lebih daripada nilai kebutuhan kita kepada makan, minum, dan istirahat. Makan mati, minum mati, istirahat mati. Tapi kalau sholat beda nasib antara yang sholat sama yang nggak sholat. Sing mangan mati, sing nggak mangan mati, sing guru mati, sing nggak guru mati. Tapi sing sholat dan sing nggak sholat beda nasib. Makanya Rasulullah SAW pernah berkata, as-sholat ila sholati kafaratu lima bainahuma. Dari satu sholat ke sholat berikutnya itu mengampuni dosa di antara keduanya. Melek, bangun tidur, ambil wudhu, sholat subuh. Berarti kita memulai hari itu dengan ibadah kepada Allah, sholat dan dalam keadaan tidak punya dosa. Memulai hari di mana kita tidak memiliki dosa. Adakah hari yang indah daripada hari itu? Memulai hari di mana kita tidak punya dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sholat subuh, aktivitas. Ada yang ke sawah, ada yang ke kantor, ada yang ke sekolah, ada yang ke pasar, macam-macam. Mungkin mulai subuh sampai zuhur dia tidak salah, dia berbuat dosa, dia melakukan satu pelanggaran keliruan. Ketemu zuhur dia tidak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah zuhur antum lalu dia udah berlalu ke pasar lagi, ke kantor lagi, mungkin berbuat salah lagi. Sampai asar, zuhur sampai asar mungkin dia berbuat salah lagi dengan sholat asar, dia mungkin dosanya dia antara zuhur sampai asar. Agak sore sedikit pulang di jalan mungkin kita berbuat salah sama orang, dolim sama orang, nggak sengaja nyiprat orang musim hujan seperti ini misalnya, atau nyelipnya agak ngawur perhitungannya kurang tepat, akhirnya orang yang dari lawan arah merasa terdolimi bisa dan lain sebagainya. Kita mungkin salah sehingga ketemu sholat maghrib dosa kita antara asar dan maghrib diampuni oleh Allah. Setelah maghrib ketemu sama keluarga, mungkin kita berbuat salah kepada anak kepada anak dan istri, kepada suami, anak, kepada orang tua. Sholat isya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kita mulai hari itu kecuali dalam keadaan tidak punya dosa, dan tidak kita akhiri hari itu kecuali dalam keadaan tidak punya dosa. Itu maksudnya kenapa Allah wajibkan kita sholat 5 waktu ini. Dimulai hari itu bersih dari dosa, diakhiri hari itu juga bersih dari dosa. Intinya kapanpun asal kita sholat 5 waktu, yakin husnul dan husnul khotimah. Yakin. Apa punya orang aktivitas orang usaha ini nada itu ternyata nggak husnul. Kalau nggak masuk surga. Karena itu jadikan sholat ini bukan kewajiban, tapi lebih daripada itu adalah kebutuhan. Beda kualitas ibadah yang dilakukan karena kewajiban dengan karena kebutuhan. Kalau kewajiban beban hati, tapi kalau karena butuh sepenuh hati, sepenuh hati. Makanya pernah ada orang tanya kepada saya, "Dulu aja, kenapa sih orang itu kadang-kadang sensasi itu sholat, tapi kelakuannya tidak baik. Ada orang yang sholat tapi kelakuannya baik. Di antara mereka berdua ini yang baik yang mana?" Ini pertanyaannya sudah salah. Perbandingan yang nggak pas, nggak ekor istilah, nggak pas, cocok. Memangnya nggak ada. Saya mau tanya, ada nggak orang yang sholat dan kelakuannya baik? Kakek. Dan kenapa yang dilirik yang ditolak kok
nggak seimbang perbandingannya. Seolah-olah dari pertanyaan yang pertama dia ingin menjatuhkan nggak usah sholat seperti api nanggo. Bang Fulan itu sholat tapi lakukan api nggak api nanggo. Pertanyaan saya kan, emangnya kalau pasti sholat lakukan api nanggo? Emangnya kalau pasti itu siapa sholat lakukan nanggo? Ini kan seolah-olah nyalahin sholatnya. Cuma sholatnya atau enggak betul, tapi pertanyaan saya, emangnya nggak ada orang yang sholat atau enggak ada ukuran? Oke, loh kayak itu tidak ada ukuran. Sama seperti orang pernah saya bahas di sini, ya saya ini nggak tahu deh. Gak sholat suki, itu kalau di sini sholat itu gak suki. Memang ada yang sholat dan enggak. Oke, nggak pasti sholat tapi nggak suki. Lepas itu apa sih sholat suki? Kok sih gitu? Ini kan tapi enak nggak sholat ya? Nggak sholat suki. Memangnya nggak ada? Terus nggak sholat, bukan suki. Oke. Ini kan pertanyaan yang salah. Yang tujuannya untuk nyalakan sholat suki cuma sholat. Kata hari suki, nggak sholat kata hari suki. Percuma sholat nggak dari jawaban saya satu, nggak sholat nggak dari suki. Lalu cara berpikir cacat. Ini kan cara berpikir gitu. Itu nggak sholat suki. Itu kan dia suki kok nggak ada apa. Cocok nggak sholat suki. Emangnya yang bikin dia itu karena nggak sholat sih? Enggak. Fir'aun nangkut dulu, cuma sholat nangkut hancur gitu, nggak nangkut hancur itu kan. Sholat itu nggak nambah rezeki, nggak sholat yang mengurangi rezeki. Kalau sudah dilakukan makhluk itu suki, sholat nggak sholat suki. Lek sudah dilakukan makhluk melarat, sholat nggak sholat melarat. Nggak ada hubungannya dengan itu kali. Sholat itu bukan untuk nyugi-nyugi, memberi ketenangan kepada orang. Nah, kebahagiaan hidup itu kan karya tenang. Sokir tidak tenang bunuh diri, terkenal tidak tenang bunuh diri, jabatan diukur tidak tenang bunuh diri. Orang ini susah tapi tenang, hubungan dia sama Allah nyambung. Orang kepikiran bunuh diri, dia boleh ngomong aja. Dan menikah rezeki, ya mati. Simpel hati, sederhana. Sehingga itu lagi saya ya. Makanya itu tak soal. Kenapa berbohong cinta neraka? Kenapa berbohong cinta ke iblis? Kenapa berbohong cinta ke manusia harus berbuat dosa? Kau bisa itu kau bisa. Kenapa Allah? Sama ini kita sekarang ada tulisan rambu-rambu P coret berarti dilarang P dengan akhir kuning biru paling polisi kamu merah polisi bukan adanya lihat sini biasanya bapak sadar kesalahan bapak iya pak saya sadar apa kesalahan bapak dilarang akhir pak. Ya sudah berarti bilangnya, apa dalam ini? Mana yang mengenal polisi? Apa caranya polisi? Islam dan kok pakai tanya kenapa dalam kaki di sini? Mana kira-kira tahu orang musuhnya? Nah musuhnya mana polisi? Apa ini? Oh iya, ada musuhnya? Ada polisi wanita ada sekian protes. Jaya menurut jaya sekian ngefek. Lalu kalau suami jaya yang bojo si bojo itu bingung. Kenapa? Butuh yang perempuan kepada laki. Waduh, di bojo kok jaya, kok ngamuk ya. Ini tidak susah nggak mau yang istri jaya sama suami, mungkin suaminya benar saling membantu. Dari manusia jaya musuhnya, jangan musuhnya. Jangan musuhnya.
project. Pada ini ya, oh, ini telepon mana aku, asal telepon mana, aku ganggu. Saya mau tanya, kok butuh sama kita? Orang tua butuh sama kita, tapi kok butuh sama kita? Enggak, yang ada kita butuh sama kita. Saya itu sama kita, Allah yang adil. Ayat Allah sholat, ayat Allah. Ini di telepon hati, di telepon subuh, di telepon sama Allah, subuh, asar, maghrib, isya, diricek. Jadi butuh maksudnya diricek. Kira-kira kita telepon ke presiden jangan apa? Di telepon ada Gusti yang diricek. Yang punya surga ya, yang bisa ngampuni dosanya dia siapa? Telepon hati. Kita yang buta, tapi Allah yang ambil. Allah tak butuh, tapi karena sayangnya. Artinya Allah wajibkan kepada kita sholat, bukan karena Allah butuh, justru kita yang butuh. Dan dia sholat gak wajib, tersebut sholat ini. Enggak, makanya ini fahmi. Saya tidak butuh sholat, tapi butuh bersyukur. Loh, kok langsung bersyukur? Kalau bersyukur adalah kan sudah saya jawab tadi. Saya ditakdir berdosa, saya ini selalu merasa beruntung, malas, nambes, gak sombong, cuma kepada proses beruntung. Tujuannya itu. Tapi kami juga harus masuk sudah nyok wajib sholat, wajib beruntung sholat, tapi wajib kesempurnaan, wajib bersyukur. Berarti saya tanya, sholatnya hadiah apa kewajiban? Hadiah apa kewajiban sholat? Hadiah. Wajib sholat tujuannya biar dia masuk surga. Coba misalnya manusia butuh salah, tapi sholat tak wajib. Kira-kira sholat? Wajib nggak sholat, tak wajib sholat. Hadiah. Berarti apa? Kapan pun dia meninggal sudah iman tidak sholat. Allah wajib kita itu sholat sama, artinya Allah wajib kita masuk surga. Allah dalam moroh dino penimo lu sholat itu gampang sing anu dino sholat nafila itu sih wa ta'ala sholat di wasofir alina mereka itu berdayakan Muhammad untuk melakukan sholat tapi sing telaten, sing tabah, sing sabar kuat-kuat mau melakukan sholat itu sehari makan bisa tidur terus menimbul ini mau terus sampai itu yang benar. Tapi wong yang lebih corok, yang lebih niat dan corok, wong yang alasan kamu, wong yang malas kamu, alasan. Perkara gampang, lek kami pakai alasannya dari jalan. Perkara ini pakai alasannya dari kami. Ketemu itu, mau nggak mau ada. Angin juga. Kok ketemu? Niat. Oh CCTV, gaya masker. Jempol terus, macam-macam. Orang kalau mendengar kamu cara, kalau malas atau alasan, sibuk umurnya kamu sehari 1440 menit. Allah minta kepada kamu dalam setiap orang 2 menit, 34 menit itu pun dicicil. Sampai nanti cicilan, terus surga tangga cicilan. Tiket masuk sudahnya kotan, tapi nyicil sholat subuh rasa maghrib terus sama subuh. Saya mau tanya dosanya kita di kontan, tapi dari semua nyicil itu sepuluh negara nanti. Makanya mulai sekarang jadi sholat itu kebutuhan. Kalau misalnya saya kasih uang 100 juta gratis nggak pakai payment, kira-kira teleponnya saya jangan receh lagi ditolak. Nah, ini pahami. Pasti menangkap masuk satu. Jadi siap. Gini kalau ini, wah, ini ngantuk lah. Oh siap. Orang banyak mau mana? Dipanggil dari kamu. Jam 1 juta. Gratis kata ini kan.
maaf gak berani duit pun jam berapa nanti video kok baru kasih 1 juta tolong sekarang sama kita 1 juta miliaran ini itu mulai dari tahun sekarang telepon subuh jam 2 setengah 5 sekarang subuh apa jenengan masuk kantor terus kencang kita sholat terus ada kencang lagi subuh jam 8 setengah 5 sholat lagi setengah jam subuh jam 8 jam 2 lagi jam nanti kencang kata terima coba kita jadi kencang keluar 15 menit dari keluar kencang kita sama-sama berada kencang lagi makanya kita harus tahu diri sendiri. Aku sopo, pengiran sopo, aku akan butuh sendiri. Sehingga kalau kita ingin melakukan sholat karena butuh khusyuk, ngantuk butuh, dengan ngantuk pernah ngantuk, terus waktunya masuk sekolah, dia nggak ngantuk, mau nggak mau kerja, kenapa butuh sekolah butuh kerja, nggak sekolah butuh, nggak kerja pernah. Sama jadi cara berpikir yang sama aku butuh nang sholat aku butuh kesel butuh hidup sekolah ini baru nanti baru turun baru bebas ini bahwa kita yang butuh jadi mulai sekarang jangan pernah menganggap bahwa sholat itu adalah kewajiban tapi itu adalah kebutuhan. Nah mudah-mudahan ini sebagai jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita keturunan